Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Welcome back to my channel. Teman-teman masih ingat nggak berita yang beberapa hari lalu sempat viral di media sosial, terutama WhatsApp, Instagram, atau bahkan malah di Twitter? Jadi beberapa hari yang lalu tersebar berita bahwa ternyata telur rebus itu bisa menyembuhkan virus corona. Ternyata teman-teman, dari berita ini banyak yang percaya dan menjadi korban berita hoax ini. Kira-kira kenapa ya kok orang-orang bisa percaya dan langsung nyebarin gitu aja berita ini? Kira-kira kenapa ya? Jadi ternyata nih teman-teman, berita hoax itu bisa dengan cepat menyebar karena kurangnya kemampuan berpikir kritis pada diri seseorang. Nah, kemampuan berpikir kritis ini harus kita miliki, apalagi di saat perkembangan teknologi dan informasi seperti sekarang ini, di mana kita tahu informasi bisa dengan begitu cepat menyebar dan kita harus mengetahui mana yang memang fakta atau cuman hoax aja kayak berita telur tadi. Nah, untuk itu mari kita belajar lebih lanjut mengenai berpikir kritis. Tentunya nih teman-teman, sebelum kita bicara lebih jauh dan lebih dalam mengenai berpikir kritis ini, tentunya kita harus paham dulu dong, apa itu berpikir kritis? Apa itu definisi dari berpikir kritis? Menurut Ennis, berpikir kritis adalah pemikiran yang masuk akal serta reflektif yang berfokus dalam menentukan apa yang mesti kita lakukan atau apa yang mesti kita percaya. Dalam penalaran itu nih teman-teman, dibutuhkan kemampuan berpikir kritis, atau dengan kata lain, kemampuan berpikir kritis ini sendiri merupakan bagian dari penalaran. Sedangkan menurut Michael Scriven dan Richard Powell dalam konferensi berpikir kritis ke-8, berpikir kritis ini adalah proses aktif yang menganalisis informasi yang didapat yang hasilnya digunakan sebagai panduan dalam bertindak. Jadi, kemampuan berpikir kritis ini secara sederhananya adalah kemampuan untuk menganalisis informasi yang kemudian dapat kita gunakan untuk sebagai panduan kita dalam melakukan sesuatu nih teman-teman. Nah, jadi kayak tadi kan disebarkan berita bahwa telur rebus yang dimakan tengah malam itu dapat menyembuhkan virus corona. Nah, ini harusnya kalau kita memiliki kemampuan berpikir kritis, maka kita akan menganalisis dulu nih informasi ini. Nah, lalu kita memutuskan apakah ini memang benar atau ternyata ini hoax aja, gitu nih. Jadi teman-teman, ternyata berpikir kritis ini merupakan salah satu dari 4 kemampuan yang harus dimiliki seseorang pada abad 21 ini. Jadi ada 4 kemampuan yang harus dimiliki seseorang di abad 21 ini. Yang pertama yaitu collaboration atau kemampuan untuk berkolaborasi. Yang kedua, critical thinking atau berpikir kritis. Yang ketiga, communication atau komunikasi. Dan yang keempat adalah creativity atau kreativitas. Jadi dapat teman-teman simpulkan sendiri bahwa critical thinking ini merupakan aspek yang penting yang harus kita miliki nih teman-teman. Apa aja sih manfaat yang bisa kita dapatkan nih teman-teman kalau kita memiliki kemampuan berpikir kritis ini? Itu yang pertama, mampu untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, membantu dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, membantu kita untuk dapat tetap tenang sekalipun di dalam masalah yang sulit. Terus yang keempat, dapat membedakan mana yang fakta, mana yang opini. Oke, manfaat yang pertama adalah mampu menyelesaikan permasalahan. Jadi teman-teman, sebagaimana kita tahu, kita dalam menjalankan kehidupan ini pasti tidak terlepas dari yang namanya permasalahan, bukan? Baik itu kita di sekolah, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, atau ketika kita sudah bekerja, bahkan sudah berkeluarga. Masalah ini merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita, bukan? Nah, jadi dengan kemampuan berpikir kritis ini nih teman-teman, kita dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Mengapa? Karena ketika kita mampu untuk berpikir kritis, artinya kita sudah dapat mengolah informasi nih teman-teman, dari apa yang kita dapatkan dari permasalahan itu.
ketika kita mendapatkan permasalahan, maka kemampuan berpikir kritis ini akan memudahkan kita untuk mencari penyelesaian dari masalah yang kita hadapi ini nih teman-teman. Yang kedua adalah membantu dalam mengambil keputusan nih teman-teman. Dengan kemampuan berpikir kritis, kita dapat dengan mudah menganalisis manakah keputusan yang akan kita ambil. Misalnya, kita dihadapkan kepada 2 atau lebih pilihan nih teman-teman. Analisis ini kita dapat memutuskan nih mana yang dampak positifnya lebih besar, dan itulah yang akan kita ambil sebagai keputusan kita. Jadi itu teman-teman. Terus yang ketiga, dapat membedakan antara fakta dan opini. Kayak tadi nih teman-teman, di share berita di sosial media kita bahwa telur rebus yang dimakan saat tengah malam itu dapat menyembuhkan virus corona. Nah, dengan kita memiliki kemampuan berpikir kritis, kita dapat mengetahui nih, apakah ini fakta atau cuma opini orang belaka yang untuk menyesatkan kita nih teman-teman. Terus, yang terakhir itu membantu untuk tetap tenang walaupun di masa sulit. Nah, ini teman-teman, dengan kemampuan kita dalam berpikir kritis, kita dapat tetap tenang walaupun kita sedang berada di kondisi yang sulit, lagi banyak masalah, lagi banyak PR, lagi banyak tugas. Nah, dengan kita memiliki kemampuan berpikir kritis, kita akan tetap tenang. Kenapa? Karena kemampuan ini akan meningkatkan kepercayaan diri kita dalam menghadapi permasalahan yang kita hadapi. Karena kita telah mampu untuk menganalisis informasi, dan informasi ini dapat kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Nah, terus udah tahu nih kan manfaat-manfaat dari berpikir kritis. Terus gimana sih cara kita untuk bisa meningkatkan kemampuan kita untuk berpikir kritis? Jadi teman-teman, ada 3 hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan kita berpikir kritis. Yang pertama, biasakan diri untuk selalu bertanya nih teman-teman. Ini baik pelajar, mahasiswa maupun masyarakat umum, sering-seringlah bertanya ketika kita dihadapkan kepada suatu informasi, maka jangan sungkan untuk ditanyakan teman-teman. Karena ketika kita bertanya, informasi yang akan kita dapatkan itu menjadi lebih luas teman-teman. Dengan kita bertanya, apa yang kita tidak tahu, kita akan menjadi tahu dengan bertanya nih teman-teman. Jadi jangan malu untuk bertanya, silakan tanyakan apa yang tidak kamu ketahui, apa yang ingin kamu ketahui, silakan ditanya, jangan malu dan jangan ragu. Yang kedua, sering-sering berdiskusi. Mengapa berdiskusi itu penting teman-teman? Seperti yang kita tahu, pemahaman, pengalaman, dan pola pikir setiap individu itu berbeda. Maka dari itu, untuk memperkaya pengalaman dan pemahaman serta pola pikir kita perlu masukan nih dari teman-teman atau orang-orang di sekitar kita nih teman-teman. Dengan berdiskusi akan menambah kaya pengalaman kita, akan menambah kaya informasi kita, dan juga pola pikir kita akan menjadi lebih berkembang. Ketiga, bangun pondasi ilmu. Nah, bagaimana cara membangun pondasi ilmu ini? Membangun pondasi ilmu dapat kita lakukan dengan rajin membaca nih teman-teman. Rajin literasi, baca buku, dimanapun sempatkan baca buku walaupun sedikit teman-teman. Mengapa? Karena membaca merupakan sarana kita untuk mendapat pengetahuan lebih luas nih teman-teman. Dengan membaca kita dapat memahami akan sesuatu hal, suatu konsep atau pemahaman dapat kita pahami dengan kita membaca. Jadi banyak-banyaklah membaca, baik itu dari media sosial, dari buku-buku. Kalau perlu teman-teman silakan beli buku, nabung untuk beli buku, sisihkan sedikit uangnya untuk membeli buku. Jadi mungkin itu aja pembahasan Bella mengenai berpikir kritis. Kalau teman-teman punya pertanyaan, punya kritik, bahkan saran, silakan teman-teman komen di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.